Halo teman-teman, Shalom. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Saat ini saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu nama saya Emi Telehala, NPN 12 15 52 01 21 01 38. Saat ini saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian lewat beberapa materi atau pokok bahasan yang akan saya bahas saat ini. Di antaranya, 1. Pengertian memori jangka panjang, 2. Jaringan semantik, 3. Premise dan script, 4. Kesimpulan. A. Pengertian. Memori jangka panjang atau long-term memory merupakan ingatan yang disimpan di otak dan dapat diingat kembali di masa yang akan datang. Memori jangka panjang ini biasanya diberi sebuah label sebagai memori eksplisit, semantik, serta memori lipstick. Setiap indipestis dikaruniai sebuah otak yang mempunyai fungsi untuk mengulas memori, menggerakkan banyak saraf untuk berpikir, serta yang paling penting, yaitu untuk menyimpan banyak data atau sebuah. Ada pula beberapa jenis memori jangka panjang, yaitu 1. Procedural memory, merupakan contoh dari memori jangka panjang yang berhubungan dengan prosedur yang merujuk pada sebuah pengetahuan dengan cara mengajarkan sesuatu dalam sebuah dunia pekerjaan. 2. Memori autobiografis, merupakan contoh jangka panjang yang berhubungan dengan seseorang mengenai masa lalu. Yang ketiga, memori sensoris, merupakan sebuah ingatan jangka panjang yang berhubungan dengan penyimpanan informasi yang sementara dibawa oleh panca indera. 2. Jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan salah satu yang dipelajari dalam materi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jaringan semantik merupakan pengetahuan secara grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Dalam jaringan semantik, terdapat gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek yang terdiri dari lingkaran-lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Konsep jaringan semantik diperkenalkan pada tahun 1968 oleh Ross Gwilyn. Jaringan semantik merupakan teknik representasi kecerdasan buatan klasik yang digunakan untuk informasi proporsional atau Gerantano dan Brillen yang pada tahun 1994. Yang dimaksud dengan informasi proporsional adalah pernyataan yang mempunyai nilai benar atau salah. Informasi proporsional merupakan bahasa deklaratif karena menyatakan fakta. Tujuan dari pembuatan jaringan semantik. Tujuan pembuatan jaringan semantik adalah mempresentasikan organisasi dari ide-ide dalam materi pembelajaran agar dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Dengan mengajak siswa menganalisis struktur ide-ide dipelajari, berarti membantu kita untuk menganalisis struktur pengetahuan yang akan membantunya untuk memadukan ide baru dengan ide yang sudah ada. Jenis-jenis jaringan semantik. 1. Umum, khusus. 2. Teknik aplikasi. 3. Persyaratan kelanjutan. 4. Sistem komponen. 5. Sinonim. 6. Perbedaan. Dan 7. Hubungan. Di sini merupakan contoh gambar atau skema jaringan semantik. Premise dan script. 1. Premise. Premise merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain. Frame memiliki slot yang menggambarkan rincian atau atribut dan karakteristik objek. Frame biasanya digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, yang merupakan pengalaman-pengalaman dengan menggunakan frame, pengetahuan yang ditarik dari pengalaman. Hierarchic frame, kebanyakan sistem AI menggunakan
kumpulan frame yang saling terkait satu dengan lainnya bersama-sama. Gambar di bawah ini menunjukkan hierarki frame kendaraan, yaitu yang terdiri dari 5 frame, yaitu frame kereta api, frame sampan, frame mobil, kemudian frame penumpang mobil, frame truk, dan frame bis. Susunan hierarki dari frame mengizinkan peristiwa frame. Akar dari tree terletak dari puncak, di mana level tertinggi dari abstraksi disajikan. Frame pada bagian dasar disebut daun dari tree. Hierarki mengizinkan peristiwa sifat-sifat. Setiap frame biasanya mewarisi sifat-sifat dari frame dengan level yang paling tinggi. Peristiwa merupakan mekanisme untuk membantu pengetahuan yang menyediakan nilai slot dari frame ke frame. 2. Naskah atau skrip. Skrip adalah skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu merepresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Perbedaannya, frame menggambarkan objek, sedangkan skrip menggambarkan urutan peristiwa. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, skrip menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Elemen skrip meliputi beberapa, yaitu 1. Kondisi input, yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadi atau berlaku suatu peristiwa dalam skrip. 2. Track, yaitu variasi yang mungkin terjadi dalam suatu skrip. 3. Prop, berisi objek-objek pendukung yang digunakan selama peristiwa terjadi. 4. Role, yaitu pesan yang dimainkan oleh seseorang dalam peristiwa. 5. Scan, yaitu adegan yang dimainkan yang menjadi bagian dari suatu peristiwa. 6. Hasil, yaitu kondisi yang ada setelah urutan peristiwa dalam skrip terjadi. Berikut ini adalah contoh skrip kejadian yang ada di ujian akhir semester, yakni sebagai berikut. 1. Peristiwa pengawas yang tertera pada layar kaca. Kemudian 2. Mahasiswa masuk ruangan. Kemudian 3. Mahasiswa mengerjakan soal ujian. Dan 4. Mahasiswa telah selesai ujian. 5. Mahasiswa mengemasi lembar ujian. Sistem produksi atau aturan produksi atau production rules. Representasi pengetahuan dengan sistem produksi berupa aplikasi aturan atau rule yang berupa 1. Antecedent, yaitu bagian yang mengekspresikan situasi atau premis atau penyataan berawalan if. 2. Konsekuen, yaitu bagian yang menyatakan suatu tindakan tertentu atau konklusi yang diterapkan jika suatu situasi atau premis bernilai benar atau pernyataan berawal ten. Konsekuensi atau konklusi yang dinyatakan pada bagian ten baru dinyatakan benar jika bagian if pada sistem tersebut juga benar dan sesuai dengan aturan tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan background atau forward dalam memilih metode penelaran, yaitu banyaknya keadaan awal dan tujuan. Jika jumlah keadaan awal lebih kecil daripada tujuan, maka digunakan penelaran forward. Sebaliknya, jika jumlah tujuan lebih banyak daripada keadaan awal, maka dipilih penelaran backward. 2. Rata-rata jumlah node yang dapat diraih langsung dari suatu node. Lebih baik dipilih yang jumlah node tiap cabangnya lebih sedikit. 3. Apakah program butuh menanyai user untuk melakukan justifikasi terhadap proses penalaran? Jika iya, maka alangkah baiknya jika dipilih arah yang lebih memudahkan user. Dan yang terakhir, bentuk kejadian yang akan memicu penyelesaian masalah. Jika kejadian itu berupa fakta baru, maka lebih baik dipilih penalaran forward. Namun, jika kejadian itu berupa query, maka lebih baik digunakan penalaran
Yang terakhir, kesimpulan. Dari materi yang saya bawakan, dapat disimpulkan bahwa representasi pengetahuan adalah cara untuk mengajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu, sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lainnya dan dapat dipakai untuk menguji kebenaran peneraannya. Sekian materi yang saya paparkan. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Selamat tinggal.